segera dapatnya, maka yuk belajar nahan amarah. Apalagi saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan kita saum dari segalanya, dari tidak makan dan minum, dari menahan amarah, dari menahan emosi, pokoknya santuy aja semuanya, oke? Ntar marahnya habis buka kan? Mama tetap ntar ya tunggu ya habis buka gitu. Ya jangan gitu. Pokoknya kalau udah berhasil nahannya di siang sampai dengan maghrib, jangan malam dilanjutin dengan ntar aja. Jangan, kan udah belajar tuh tahan amarahnya karena bayarannya adalah surga dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang ketiga, mudah-mudahan belajar ya, karena emosi kita masing-masing berbeda sendiri-sendiri, tapi mudah-mudahan kalau ingat ayat ini, kemudian ingat hadis Rasulullah tadi, insya Allah mau nggak jadi gitu, mau nggak jadi. Kenapa? Ingat, aku pengen dapetin surganya Allah. Mudah-mudahan dengan aku tahan emosiku sekarang, insya Allah aku dapat surga Allah. Ya. Yang ketiga, wal'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Wal'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Artinya dia nggak pernah punya dendam di dalam hatinya. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kita sebelum Ramadan, karena kita mau melaksanakan ibadahnya banyak selama Ramadan ini, hati kita pengen nyemplung, nggak punya dendam kepada siapapun, sudah memaafkan dan saling memaafkan. Sudah saling memaafkan kita ya Bun. Saya minta maaf ya kalau memang ada salah-salah kata, salah-salah sikap, dimaafin kan Bun? Alhamdulillah, saling memaafkan kita ya, agar kita bisa mendapatkan surganya Allah. Yuk kita maafkan orang lain. Bun, ada satu cerita, mau dengar ceritanya? Tentang memaafkan orang lain, mau dengar? Tahu? Oke. Ada ketika di zaman Rasulullah, ada seseorang yang lewat, tiba-tiba Allah katakan, no, ahli surga, no. Jadi Allah Allah katakan Rasulullah di zamannya Rasulullah, Rasul lagi lewat, tiba-tiba ada orang yang lewat, kata Rasulullah, oh ahli surga. Sahabat penasaran dong, siapa sih kok dia selalu kalau lewat ke masjid itu ditunjuk sebagai ahli surga. Akhirnya punya planning, sahabat berembuk, kita cari tahu yuk apa yang dia lakukan kok dia dibilang ahli surga. Datanglah bersandiwara dong satu orang, boleh nggak nginep di rumah kakak? Boleh. Nginep tuh selama nginep 3 hari, tidak ada nothing special yang dilihat. Sholatnya biasa, baca Qurannya biasa aja, apa ya, bangunnya juga biasa aja, gak ada yang spesial menurut sahabat yang nginep tadi. Lapor dong langsung sama temen, gak ada nih, gimana nih, terus apa yang membuat dia kok spesial? Akhirnya dia bilang, oke, yang namanya tamu boleh nginepnya berapa Bun? 3 hari udah Bun, jangan lama-lama. 3 hari, lewat hari keempat benar angkat kaki, bertamu lagi. Jadi selama 3 hari itu nginep, akhirnya pamit. Ketika pamit, akhirnya sahabat cuman bilang sama orang ini, aku penasaran, kamu apa amalanmu kok bisa dikatakan oleh Rasulullah ahli surga? Kalau kuliah sholatmu biasa aja, sunahnya kayaknya nggak dikerjakan. Ada yang dikerjakan, ada yang enggak. Selama 3 hari di sini pengamatanku, nothing special with you, katanya. Terus apa yang menyebabkan kamu
setiap hari aku mau tidur, aku cuma minta berdoa sama Allah. Apa yang aku katakan? Ya Allah, aku mau tidur. Aku maafkan semua orang yang menyakiti aku hari ini. Dan ampuni dosaku ya Allah, kalau aku menyakiti orang lain. Masya Allah, itu ternyata yang menyebabkan dia menjadi ahli surga. Karena sebelum dia tidur, kan tidur itu sebenarnya gambaran kematiannya kita. Kalau Allah berkehendak, Allah kasih lagi. Kalau Allah tidak berkehendak, ya berarti sudah selesai. Maka yuk pastikan tidurnya adalah tidak bergantung kepada siapapun, tapi maafkan semua orang yang menyakiti hati kita. Ketika kata maaf dari kita, Allah, aku maafkan semua orang yang telah menyakiti hatiku, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah atas semua dosa-dosa. Insya Allah maka kita akan menjadi ahli surga. Berat gak Bu? Enggak. Yuk belajar. Bisa diterapkan? Atau sudah ada yang menerapkan mau tidur seperti itu? Kita ingatnya masih dengan rutinitas. Yuk kita tambahkan ya amalannya, maafkan orang lain apapun yang terjadi. Siapa? Maafin anak, suami, siapa aja yang itu membuat kita maka kita maafkan. Oke? Siap? Bisa? Insya Allah. Semoga Allah mampukan kita. Mulai nanti malam ya, kalau mau tidur ya. Atau kalau mau bobo siang kan habis ini. Nah, siap mau tidur, tuh ditambahin amalannya satu. Doa, minta sama Allah, bilang sama Allah, Allah, aku maafkan semua orang yang menyakiti. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan itu apa? Amal-amal yang lainnya. Nah, dikasih sama Allah misalnya waktu, punya ilmu, kasih ilmunya. Apalagi kebaikan, mau mendengarkan membantu tetangga. Kebaikan apapun yang Bunda lakukan diniatkan karena Allah, insya Allah Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Tuh, jadi amalannya kayaknya mudah apa susah ya? Mudah? Infak, yuk belajar ya. Infak yuk di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, kayaknya ini agak-agak berat nih, tapi harus dicoba. Ini yang ketiga, maafin orang lain. Insya Allah bisa? Bisa ya? Yuk kita praktekin langsung. Karena wasari'u, yuk bersegera dapetin ampunannya Allah, bersegera dapetin surganya Allah. Yang terakhir, yuk perbanyak berbuat kebaikan, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, perbanyak berbuat kebaikan. Surat 3 ayat 134. 1, 2, 3, 4. Ada 4 macam. Di ayat 135-nya kata Allah, orang-orang yang menzolimi dirinya, berbuat maksiat kepada Allah, kemudian dia teringat akan siksaan Allah, dia langsung minta ampun kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dan surga dari Allah. Kira-kira kalau ibu-ibu ini ya, sukanya jadi Wonder Woman. Kakinya kalau dikasih 10 juga bisa nih. Ini dipegang, itu dipegang, ini dikerjain, benar nggak? Tapi buat dirinya sendiri dia lupa, benar nggak? Sholatnya jadi terlambat, benar nggak? Ngajinya udah ngantuk, udah kecapean, benar nggak? Ibadah-ibadahnya jadi lalai, benar nggak? Dia mau ngaji jadi nggak bisa, semua karena diurusin. Berarti dia sedang zalim sama dirinya.
asr, demi waktu yang 24 jam, demi umur yang sudah Allah berikan sampai detik ini. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Tuh, rugi kalau cuma jadi menurunkan doa untuk urusan dunia. Tapi kita nggak pernah tuh. Ini kalau kayak gini kan bundanya punya me time, bener nggak? Waktu untuk aku mencari ilmu, waktu untuk aku memperbaiki diriku kepada Roh, waktu untuk aku duduk ketemu silaturahim, aku dapat ilmu, aku pulang nanti aku punya pelajaran yang mau aku pelajari. Waktu untuk aku bisa merubah diriku. Tadinya suka marah sama anak sama semuanya, sekarang pulang dari kajian nanti udah nggak jadi marah. Kalau marah ntar ada ke surga, kalau marah ada ke surga. Jadi tahan.